Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aprilianto dari kelas PMTK 6A akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang bisa kita lakukan di dalam Moodle. Yang pertama-tama, kita login terlebih dahulu sebagai admin. Kemudian kita masukkan password seperti biasa. Oke, apabila telah masuk ke dalam Moodle, kita akan membuat sebuah course. Jadi yang pertama kita akan membuat course. Oke, langkah-langkahnya yaitu pertama kita klik add a new course. Kemudian kita isi judulnya. Misalkan kita ingin mengisi judul yaitu trigonometri. Oke. Ini course ended-nya bisa kita matikan. Kemudian kita ke bawah lalu save and return. Oke. Maka akan menghasilkan seperti ini. Baik, untuk yang kedua, kita akan membuat atau memasukkan materi dan tugas. Pertama-tama kita klik course yang telah kita buat tadi. Kita bisa ganti judul atau topiknya. Misalkan di sini trigonometri. Oke. Oke, kita akan mengklik add an activity or resource. Apabila kita akan menambahkan sebuah materi, maka kita akan mengklik, kita pilih file, dan kita klik add. Kita beri nama materi yang akan kita misalkan materi 1. Kemudian kita ke bawah, kita bisa memasukkan file di sini. Kita upload filenya, kita pilih attach. Kemudian kita cari file yang akan kita upload sebagai materi. Oke, kita klik upload this file. Tunggu sampai filenya terupload. Baik, setelah filenya terupload, kita klik save and return to course. Oke, maka materi akan masuk ke dalam sebuah course. Kemudian kita akan menambahkan sebuah tugas. Kita klik add an activity or resource. Kemudian kita klik assignment. Kita klik add. Kita beri judul atau nama dari tugas yang akan kita berikan kepada peserta didik. Misalkan kita beri nama tugas 1. Kemudian kita kosongkan display saja. Kita bisa mengupload file tugas di sini. Kita pilih file yang akan kita upload sebagai tugas. Kita upload. Lalu untuk due date itu batas waktu untuk siswa mengupload tugas tersebut. Kita sesuaikan saja. Kemudian kita pilih submission tipsnya, yaitu file submission. Oke. Kemudian ke bawah kita save and return to course. Oke, materi dan tugas sudah terupload ke dalam kelas.
Baik, untuk langkah yang ketiga yaitu kita akan membuat partisipan. Ada dua langkah untuk membuat partisipan atau dua cara, yaitu cara yang pertama yaitu kita memasukkan secara manual, dan yang kedua yaitu memasukkan data peserta didik secara kolektif. Kita coba cara yang pertama yaitu secara manual. Kita klik Sheet Administration, kemudian kita klik User, kita klik Add a new user, kemudian kita masukkan username yaitu npm, kemudian kita masukkan passwordnya, kita masukkan nama, kemudian kita masukkan email, kemudian di bagian city atau town kita masukkan Tegal. Untuk lainnya kita abaikan seperti biasanya. Kemudian kita klik Create User. Apabila kita telah membuat tadi, apabila berhasil maka akan terdapat di dalam list user tersebut. Oke. Maka berhasil. Kemudian kita akan mencoba cara yang kedua yaitu membuat secara kolektif. Sebelum kita membuat secara kolektif, kita pertama-tama harus membuat format seperti ini dari data yang telah tersedia di aplikasi Microsoft Excel. Oke, sini terdapat username, password, email, first name, dan last name. Kemudian kita save. Kita save sebagai format CSV. Oke. Setelah di save, kita dapat mengupload filenya di Sheet Administration. Kemudian kita klik Users. Kita klik Upload User. Kita upload filenya di bagian sini. Kita pilih file yang tadi telah kita buat dengan format CSV. Oke. Apabila telah cocok, kemudian cocokkan dengan CSV delimiternya. Kemudian kita klik Upload Users. Karena di dalam database Moodle ini sudah terdapat partisipan, maka kita bisa mengecek dari partisipan yang telah kita upload ke dalam Moodle, yaitu kita klik Sheet Administration, kita klik Users, lalu kita klik Browse List of Users. Oke. Data yang telah kita buat tadi dengan Microsoft Excel dengan format CSV akan menghasilkan seperti ini. Oke, setelah menambah partisipan, kita bisa membuka course yang telah kita buat tadi. Kita klik course yang tadi telah kita buat. Lalu kita klik di bagian sini, di bagian roda bergerigi, lalu kita klik More, lalu kita klik User, kita klik Manual Enrollment. Kemudian kita save change. Kemudian di bagian Add Method kita pilih yang self enrollment. Kemudian kita ke bawah, kita add method. Oke. Lalu kita ke kelas yang tadi. Apabila terdapat tanda panah seperti ini, maka berhasil, atau teman-teman mahasiswa kita
bisa masuk ke dalam kelas yang telah kita buat tadi. Baik, kemudian kita akan membuat sebuah kuis. Caranya yaitu yang pertama, kita klik Add an Activity or Resources. Kemudian kita pilih kuis, kita klik Add. Kemudian kita beri nama kuis tersebut. Misalkan kita beri nama kuis 1. Kita klik di bagian timing atau timing. Kita menutup kuisnya misalkan tanggal 8 dengan waktunya kita klik enable untuk menyalakan waktunya. Misalkan kita beri waktu 30 menit. Oke, kemudian kita klik save and return to course. Kemudian kita akan membuat kuisnya, yaitu kita klik edit quiz, kita klik add, kita klik a new question. Di sini terdapat berbagai macam pilihan, yaitu ada esai, matching atau menjodohkan, multiple choice atau pilihan ganda, dan short answer atau isian singkat, dan masih banyak lagi. Kita akan mencoba menggunakan short answer. Kita klik add. Kemudian kita beri nama kuis trigonometri 1. Kemudian kita tulis soalnya di question text, sinus 30 yaitu. Kemudian apabila sudah, kita bisa memasukkan jawaban yang benar, yaitu setengah. Lalu kita masukkan grade-nya yaitu 100. Kemudian kita save. Kemudian kita bisa mengganti maksimum grade-nya, yaitu kita misalkan ganti 10. Kita bisa ganti, kita klik save. Kemudian dalam satu soal ini kita bisa mengganti maksimal nilainya yaitu 100 juga, misalkan dalam satu soal, misalkan, lalu kita klik enter. Baik, langkah selanjutnya yaitu penilaian dengan forum. Langkah yang pertama yaitu kita klik add an activity or resource. Kemudian kita klik forum. Kita beri nama forumnya, misalkan kita beri nama diskusi. Kemudian kita pilih forum tipenya standard forum for general use. Kemudian kita pilih tagnya, kita pilih display word count-nya yes. Subscription and trackingnya kita pilih auto subscription. Kemudian kita pilih rate trackingnya yaitu opsional. Kemudian kita pilih rating. Rating kita pilih yaitu average of rating. Misalkan kita ratingnya berapa? 100. Oke. Yaitu pasnya misalkan 75. Kemudian kita kepilih atau klik restrict access. Kita klik add restriction. Kita pilih date. Kita pilih misalkan tanggal 7. Kita add restriction misal. Oke. Kemudian kita klik save and display. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik add a new discussion topic. Kita isi subjeknya yaitu misalkan penilaian. Kemudian kita isi soal yang akan menjadi bahan diskusi di dalam message.
kita isi, yaitu jelaskan pengertian sinus, kosinus, dan tangen. Kita post to forum. Apabila telah berhasil, maka akan menampilkan seperti ini. Baik, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita akan menilai sebuah tugas. Guru dalam hal ini kita bisa menilai tugas di dalam Moodle yang telah disubmit oleh masing-masing siswa. Kita bisa melihat dari tugas yang telah kita berikan, yaitu kita klik tugas 1, kemudian kita tarik ke bawah, kita klik view all submission. Nah, apabila seperti ini berarti telah ada peserta didik yang telah mensubmit sebuah jawabannya. Kita bisa lihat jawabannya dan kita beri nilai, kemudian kita klik grade. Baik, kita tunggu terlebih dahulu. Ya, kita bisa melihat hasil jawabannya dan lalu kita berikan nilai. Misalkan kita dari jawaban peserta didik tersebut betul semua, kita berikan nilai 100. Lalu kita berikan sebuah komen. Misalkan kita beri komen, jawaban sangat tepat, semangat terus. Atau kita bisa memberikan komentar-komentar yang lain. Ini hanya perumpamaan saja. Kita save, kita klik OK, lalu kita klik save and show next. Baik, lalu kita kembali ke dalam sini. Itulah cara membuat atau memberikan nilai kepada siswa yang telah mensubmit tugasnya. Baik, setelah kita membuat tugas dan kuis dan diskusi, kemudian kita akan pada saat itu kita memberikan penilaian pada tugas dan kuis. Sekarang kita akan memberikan penilaian terhadap diskusi. Kita klik diskusi, kita klik diskusi yaitu penilaian. Lalu kita perhatikan masing-masing jawaban dari siswa, apakah sesuai dengan yang kita tujukan dari jawaban-jawabannya. Misalkan kita lihat dari jawaban siswa yang pertama, yaitu cukup memuaskan, kita bisa berikan nilai 95. Kemudian siswa 2 memberikan sebuah jawaban yang sudah benar namun kurang komplit, maka kita bisa memberikan nilai mungkin 85. Ya, ini untuk penilaian diskusi. Setelah itu, kita bisa melihat dari semua nilai keseluruhan dari tugas, kuis, dan diskusi di dalam satu rangkaian form. Kita bisa melihatnya di grades, yaitu kita klik grades. Ya, untuk nilai siswanya semua sudah masuk, bisa kita lihat. Ya, jadi begitu untuk melihat keaktifan siswa. Baik, kiranya untuk langkah-langkah dan pengaplikasian di dalam Moodle sedikit banyaknya sudah saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan kata-kata atau kalimat, saya mengucapkan mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.